Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Tridayat. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan presentasi terkait artikel kami yang berjudul Peran e-Bisnis dalam Mewujudkan Target Netral Karbon, Solusi Berkelanjutan untuk Masa Depan. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, e-bisnis dapat mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan. Sebagaimana contohnya yaitu pada grup Alibaba yang sudah memiliki komitmen untuk mencapai netral karbon pada tahun 2030. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menjelajahi kontribusi e-bisnis dalam dekarbonisasi serta tantangan apa saja yang akan dilalui dalam implementasi e-bisnis secara berkelanjutan. Nah, untuk pendahuluannya, jadi untuk fokus pada peran e-bisnis ini dalam mendukung target netral dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga teknologi digital ini diharapkan dapat mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya yang tadi disebutkan pada Alibaba Group. Urgensi dilakukan penelitian ini itu karena masih banyaknya kurang pemahaman perusahaan tentang implementasi e-bisnis berkelanjutan dan tantangan dalam integrasi teknologi baru. Apabila tidak dapat dilakukan, itu dengan alternatif solusinya, yaitu penerapan teknologi carbon capture authorization and storage, serta pengembangan perdagangan karbon, dengan harapan dapat mendorong perubahan menuju ekonomi rendah karbon secara efektif. Metode dilakukannya yaitu dengan pendekatan kualitatif. Dengan langkah penelitiannya yang pertama itu kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini baik dari literatur mengenai e-bisnis dan berkelanjutan baik langsung ataupun dengan database online yang sudah ada. Kemudian analisis data, yaitu identifikasi dari pola, kemudian tema, hubungan antara e-bisnis dan pengurangan emisi karbon menggunakan analisis secara tematik. Kemudian yang ketiga, kita lakukan evaluasi sumber untuk memastikan informasi yang kita dapat ini sudah handal atau belum berdasarkan kredibilitas penulis dan juga metodologi yang digunakan. Kemudian rekonstruksi informasi itu kita susun narasi yang menghubungkan data dengan tujuan penelitian. Kemudian kita lakukan diskusi dan kesimpulan, yaitu untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk praktek e-bisnis berkelanjutan serta saran terhadap penelitian lebih lanjut. Tujuannya itu untuk memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi, tantangan, ataupun peluang e-bisnis dalam mendukung netralitas karbon. Ini untuk metodenya, sumber datanya baik dari referensi, jurnal, ataupun studi kasus yang ada. Kemudian hasilnya dan juga pembahasannya, jadi e-bisnis ini ternyata punya peran penting dalam mendukung target netral karbon, serta e-bisnis ini juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, serta mengurangi emisi melalui transaksi online. Namun masih banyak tantangannya, seperti pemahaman pelaku industri yang masih kurang, kemudian pola pikirnya masih tradisional. Solusinya kita mulai pelatihan secara pendidikan, kemudian insentif pemerintah seperti pajak karbon dan juga kolaborasi di setiap sektor publik ataupun swasta. Dan keberhasilan e-bisnis bergantung juga dengan integritas teknologi digital. Jadi tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga bisa mendorong inovasi serta efisiensi. Nah, ini jadi e-bisnis dapat mendorong perubahan perilaku konsumen, kemudian dukungan kebijakan pemerintah melalui pajak karbon, dan juga kolaborasi setiap sektornya. Jadi untuk kesimpulannya, e-bisnis ini memang memiliki peran yang penting dalam mendukung target netral. Melalui apa aja? Nanti dengan mengurangi jejak karbon, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong perubahan perilaku konsumen menuju keberlanjutan. Tantangannya tadi dengan pemahaman yang masih minim, dukungannya juga masih minim. Jadi, e-bisnis ini itu adalah solusi kunci sebenarnya dalam menghadapi perubahan iklim, apalagi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.